Ini dosa saya apa? Akhirnya di malam berikutnya Nabi datang. Kemudian Nabi bilang, wahai Junaid al-Baghdadi, apakah engkau tahu dosa apa yang kau lakukan kemarin? Iya Nabi, apa dosa saya? Kemarin kau melihat orang yang meminta-minta pengemis, kemudian terlintas dalam hatimu, andai orang ini bekerja pasti lebih baik daripada meminta-minta. Ini kalau pemikiran seperti ini terlintas dalam hati kita, kira-kira jadi dosa nggak? Model-model kita mah nggak jadi dosa sama Allah biasanya. Orang-orang biasa punya pikiran seperti itu karena memang orang biasa. Tapi orang-orang yang istimewa, para wali, para ulama, salah sedikit aja dianggap dosa. Loh Pak Ustaz, emang ulama bisa punya dosa juga? Bisa Bu, karena ulama juga manusia. Kecuali Nabi itu maksud Nabi tidak pernah melakukan dosa sama sekali, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Beda dengan ulama. Ulama, para aulia, para asfiya itu hanya mahfuz, terjaga. Artinya apa? Masih kemungkinan melakukan dosa kecil. Di para ulama juga manusia, sangat memungkinkan melakukan dosa. Cuman Bu, yang perlu kita ketahui, perlu kita sadari bahwa dosanya para ulama, dosa versi ulama itu tidak sama dengan dosa versi orang awam seperti kita. Kalau dosa versi kita Bu itu apa? Mata maksiat, lisan maksiat, ghibah, ngomongin orang, hasad, iri, dengki, judi, main perempuan atau laki-laki, ya. Nah, itu dosa-dosa versi kita seperti itu. Nah, para ulama itu dosanya sudah bukan dosa seperti itu lagi Bu. Sama judi sudah terjaga, dengan perempuan terjaga, zina terjaga, maksiat mata, lisan dan lain sebagainya terjaga. Maksiat ulama itu kebanyakan di sini, maksiat hati, ya. Terkadang ketika dipuji orang merasa lebih baik dari orang, walaupun kemudian setelah istighfar, astagfirullah. Kadang terlintas pikiran jelek kepada orang, walaupun setelahnya istighfar, astagfirullah. Jadi maksiat ulama ya maksiat seperti itu. Maksiat yang seandainya dilakukan oleh orang awam itu dianggap biasa, tapi karena dilakukan oleh ulama maka ini dianggap besar. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mohon maaf bukan Syekh Abdul Qadir kalau tidak salah, itu Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi ini setiap tidur bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pernah nggak Bu mimpi ketemu Nabi? Ini beliau setiap tidur loh mimpi ketemu Nabi. Nah, tapi satu malam ketika beliau tidur, beliau tidak bermimpi melihat Nabi. Ya Allah, ada dosa apa saya di hari ini sehingga tidak bisa melihat Nabi di dalam mimpi? Tidak bisa bertemu dengan Rasulullah. Kalau kita kan tidur nggak mimpi ketemu Nabi, ngerasa dosa nggak Bu? Kalau kita kan biasa-biasa aja ya. Nah beliau tidur nggak melihat Nabi, nggak ketemu Nabi, itu ngerasa dosa. Sampai beliau mikir, ya Allah, ini dosa saya apa? Akhirnya di malam berikutnya Nabi datang. Kemudian Nabi bilang, wahai Junaid al-Baghdadi, apakah engkau tahu dosa apa yang kau lakukan kemarin? Iya Nabi, apa dosa saya? Kemarin kau melihat orang yang meminta-minta pengemis,
kemudian terlintas dalam hatimu, andai orang ini bekerja pasti lebih baik daripada meminta-minta. Ini kalau pemikiran seperti ini terlintas dalam hati kita, kira-kira jadi dosa nggak? Model-model kita mah nggak ada dosa sama Allah biasanya. Orang-orang biasa punya pikiran seperti itu karena memang orang biasa. Tapi orang-orang yang istimewa, para wali, para ulama, salah sedikit aja dianggap dosa, dianggap dosa. Tidak selayaknya orang sepertimu punya pemikiran seperti itu. Masya Allah. Jadi kita harus membedakan dosa versi ulama dan dosa versi kita. Kalau ada di dalam riwayat-riwayat, cerita-cerita kita dengar ulama berdosa, ulama diampuni itu oleh Allah kesalahan-kesalahannya, ya perlu kita ketahui bahwasanya dosa dan kesalahan versi ulama, kalau seandainya itu dilakukan oleh kita, itu cuma jadi hal biasa, nggak dianggap salah. Begitu pula dosa-dosa yang dilakukan oleh para nabi. Kalau ibu dengar dari Al-Quran, dari hadis tentang maksiat para nabi, misalkan di dalam Al-Quran ya, fa'aso Adamu faghwa, Adam bermaksiat kepada Allah, betul nggak bu? Adam bermaksiat kepada Allah. Kok bisa bahwa seorang nabi bermaksiat? Ya bisa, tapi maksiatnya nabi tidak sama dengan maksiatnya kita. Maksiatnya Nabi Adam apa coba? Makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya yang kasih nama buah khuldi itu bukan Allah, tapi iblis, ya. Kata iblis, "Hai Adam, aku nasihati kepadamu, kalau engkau makan buah ini, antakuna malakaini au takuna minal khalidin." Engkau punya dua kemungkinan. Pertama jadi malaikat, yang kedua menjadi makhluk yang kekal. Karena buah khuldi artinya itu buah kekal. Kalau dimakan bisa bikin kekal. Itu yang ngasih nama sebenarnya iblis bu. Buat mengiming-imingi Nabi Adam. Ini Adam, ini namanya buah khuldi, buah kekal. Kalau dimakan jadi bisa kekal, hidup di surga selamanya bersama istri yang kau cintai. Masya Allah. Itu diiming-imingi oleh iblis. Akhirnya apa? Nabi Adam digoda ke mempan. Ketika Nabi Adam tidak mempan digoda oleh iblis, maka iblis menggunakan Hawa istrinya, menggunakan perempuan sebagai alat untuk menggoda Nabi Adam. Iblis menggoda Hawa, Hawa tergoda karena yang namanya perempuan itu apa? Perasaannya lembut. Kemudian Hawa baru menggoda Adam. Pak, makan dah, kayaknya enak banget tuh. Ya bangsa segigit dua gigit mah kayak lambang apa? Lambang apple sedikit doang. Bangsa segigit dua gigit mah makan tergoda Nabi Adam oleh sedikit. Akhirnya apa? Dimakan oleh Nabi Adam. Baru satu gigitan Nabi Adam sudah ditegur oleh Allah. Fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Kemudian tiba-tiba pakaian surga kebesaran copot dari Adam dan Siti Hawa sehingga terbuka auratnya. Mereka lari ke sana ke sini mengambil daun untuk menutupi tubuhnya. Masya Allah. Padahal cuma makan buah khuldi. Nabi Adam sampai ditegur oleh Allah. Para ulama mengatakan, andai yang makan buah khuldi adalah kita, maka Allah tidak akan menegur sama sekali. Kenapa? Ya orang biasa. Kata Allah, manusia terserah dari mahal ya, terserah. Orang biasa. Tapi masalahnya Adam ini bukan orang biasa. Ini orang yang memiliki derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Sehingga sesuatu yang sebetulnya tidak salah pun, tapi kalau beliau yang melakukan itu jadi salah. Itu resiko orang istimewa seperti itu. Makanya ada istilah hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Maknanya seperti ini. Keburukan yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan oleh orang biasa
bagi orang yang biasa itu belum dikatakan sebagai kebaikan. Dan sebaliknya, satu keburukan yang dilakukan oleh orang istimewa, kalau dilakukan oleh orang biasa, itu tidak disebut sebagai keburukan. Saya contohkan Bu, Ibu melihat ulama besar. Siapa misalkan ulama besar yang Ibu tahu, yang Ibu kenal? Abdul Somad misalkan, Ustaz Abdul Somad. Ibu melihat biasanya pakai peci, pakai koko, sarung, sorban gitu ya. Kemudian Abdul Somad ini misalkan jalan di pinggir jalan cuman pakai kaos oblong sama celana pendek. Kira-kira jadi omongan nggak? Jadi omongan. Kenapa jadi omongan? Kenapa jadi salah? Padahal itu nggak salah kan? Selama menutup aurat, karena yang melakukan adalah orang yang istimewa, yang luar biasa. Coba kalau yang melakukan itu orang-orang biasa, bukan ulama, bukan seorang tokoh, ya biasa saja. Pakai kaos oblong, celana pendek, jalan pinggir jalan, ya orang juga biasa. Gak ada yang peduli, gak ada yang ngomongin, betul nggak? Nah jadi seperti itu ya sekalian yang diberikan Allah. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Itulah yang terjadi pada para nabi. Kalau kita mendengar ada riwayat entah dari Al-Quran ataupun riwayat-riwayat hadis, Nabi bermaksiat, Nabi melakukan dosa, maka yang perlu kita sadari adalah dosa dan maksiat versi Nabi beda dengan dosa dan maksiat versi orang biasa.